hati kepada mereka. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa mengenal Allah yang paling jelas? Di mana? Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, kalam Allah. Allah dengan Al-Quran kalamnya memperkenalkan siapa dirinya. Sehingga orang yang paling akrab dengan Al-Quran dengan niat dan cara yang benar paling mudah mengenal Allah. Lalu penjelasan Al-Quran yang paling tepat adalah dari Rasulullah SAW. Makanya maaf ya, ini saya sedikit mau menggugah. Barusan kita membaca surat apa? Ar-Rahman. Masya Allah. Berapa menit? 15 menit. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Insya Allah itu berpahala kalau ikhlas membacanya. Acungkan tangan yang bisa memahami surat Ar-Rahman tadi. Agak berat ya. Atau acungkan tangan, pelajaran apa yang bisa diambil dari surat Ar-Rahman tadi. Kita 15 menit berpahala, harusnya dapat tambahan. Nah, mana yang Allah sukai? Orang tidak membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran? Jawab. Membaca Al-Quran dengan ikhlas dan benar. Mana yang lebih Allah sukai? Orang yang membaca Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran dan memahami artinya? Mana yang lebih Allah suka kira-kira? Saya kira Allah sangat senang kalau kita memahami perintahnya. Membaca Al-Quran dan berusaha memahami artinya, bandingkan dengan yang membaca Al-Quran, berusaha memahami artinya, dan berusaha mengamalkannya. Mana kira-kira yang lebih disukai Allah? Jawab hadirin. Jadi posisi kita jelas di mana ya tadi? Ketinggalan, benar? Walaupun sudah baik dibanding yang tidak baca. Tapi perjalanan untuk mengamalkan harus lewat paham. Sungguh fenomena yang sangat baik ada one day one juz. Ini luar biasa baiknya dibanding yang tidak baca. Tapi ada juga yang kenapa ini one day one juz tapi masih pendengki, masih suka bergibah. Ya, berarti harus ditingkatkan dari one day one juz membaca Al-Quran dengan one day one juz mempelajari arti Al-Quran. Pasti beda hasilnya, pasti beda. Membaca Al-Quran dengan ikhlas dapat pahala, membaca Al-Quran dengan ikhlas dan berusaha memahaminya plus dapat hidayah. Dari memahami ada langkah yang lebih dekat untuk bisa mengamalkannya. Karena kita tidak bisa mengamalkan yang tidak kita pahami.
Jadi keberuntungan kita salah satu kuncinya adalah tiada hari kecuali bersama Al-Quran, membaca, berusaha memahaminya, dan sebisa mungkin kita amalkan. Baru beruntung. Jauh dari Al-Quran, kita tidak mengerti siapa Tuhan kita, harus bagaimana dalam hidup ini. Tidak mengerti, ngarang. Jadi hidupnya ngarang, buang-buang waktu. Kita punya HP, kita lihat segala macam urusan dunia, tapi tidak kita baca berita akhirat. Tidak kuat kita 1 menit aja ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung skip aja. Kenapa ayat kursi jadi lama? Tidak kuat. Tapi berita pernikahan artis, perceraiannya, anak yang tidak jelas dibaca. Semua dibaca berjam-jam. Inilah yang harus kita pertanggungjawabkan, padahal waktu itu aset kita. Jadi waktu itu bagian dari hidup kita. Setiap waktu lewat seperti copot. Kita tuh bahasa Sundanya merepel. Makin lama copot, tidak bisa kembali. Kalau rezeki tidak kebagian hari ini, besok masih ada harapan. Tapi kalau waktu lepas hari ini, besok tidak ada lagi waktu yang tadi. Sholat Isya barusan tidak ada lagi. Besok belum tentu punya sholat Isya. Maka hadirin sekalian, kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Apa yang dilihat? Dia pembelajar sejati tidak? Itu lihat. Kalau orang suka sekali belajar, menggunakan waktunya, terutama belajar untuk mengenal Allah, mengenal apa yang disukai dan dilarang Allah, mengenal apa yang harus dilakukan dalam hidup ini benar ini orang. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Ngarang saja, ngarang, sibuk, pontang panting pentong, tapi tidak jelas. Waktu habis untuk ngobrol sia-sia, lihat yang sia-sia, bahkan maksiat, merepel terus, makin habis, padahal belum tentu panjang umur. Alangkah bodohnya kita, dan pasti tidak bahagia. Contoh tentang harta, banyak orang yang tidak mengerti ilmu harta, padahal jelas di Al-Quran pemilik harta itu adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Sama kita semua. Kalau sudah yakin Allah yang menjamin rezeki, tinggal bagaimana caranya kita menjadi orang yang layak diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah. Bukan kantor, bukan orang tua, bukan pembeli yang memberi rezeki, Allah. Siapapun, hanya Allah yang memberi rezeki. Mau Islam, tidak Islam, taat, tidak taat, berbuat baik, ahli maksiat, mau yang kaya, yang miskin, binatang, gajah, paus, sampai ke semut, sel, kuman, semuanya Allah yang bagi. Dimanapun, kapanpun. Kalau yakin Allah yang membagi rezeki, tinggal minta dan berbuat apa yang membuat kita layak mendapatkan rezeki terbaik kita, ya. Bukan masalah rezeki, ya, tapi rizqan thayyiban. Penjahat juga dikasih rezeki. Dan kita tidak usah ribet pakai iri dengan rezeki orang lain. Apa yang harus ribet?
Kalau teman kita punya motor, ini dapat rezeki ini, dia bisa beli rumah, kita tinggal minta saja. Karena orang lain juga Allah yang ngasih. Mau apa iri dengki kepada orang lain capek-capek. Orang iri dengki karena kurang iman. Waduh, sekarang harga-harga naik. Ya biarin. Mau dulu, sekarang, nanti. Tetap saja yang ngasih rezekinya adalah Allah. Kita tidak baca Quran, tidak tahu bahwa rezeki itu Allah yang membagi. Makanya tingkatkan dari senang membaca Al-Quran menjadi senang membaca Al-Quran berikut artinya ditadaburi. Kalau hanya baca Qurannya saja, ya seperti tadi, insya Allah dapat pahala, tapi ketika ditanya pelajaran apa yang diambil, itu tuh ada yang berulang-ulang berapa kali ya, begitu. Tapi kalau paham, Masya Allah, satu ayat yang pendek saja bisa menggugah. Artinya, siapa yang ingin beruntung, pertanyaannya seberapa dekat kita dengan semangat belajar. Berapa jam sehari kita mengalokasikan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kita ini tertinggal banyak sekali ilmu tuh. Dan kita tidak mungkin menguasai ilmu Islam seluruhnya. Kita belajar secara bertahap, tidak apa-apa. Belajar, pahami dengan benar dari guru yang benar-benar keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak rumit ya, agama Islam tidak ribet. Tidak usah harus mengadakan amal-amal yang kita sendiri masih bingung dan ragu. Sudah kita pegang saja yang amal yang aman, yang sudah tidak diperselisihkan, lakukan dengan ikhlas. Tidak usah mengomentari yang lain kalau kita kurang ilmu. Yang penting amalnya benar dan dilakukan dengan ikhlas. Nanti Allah menambah ilmu kita. Wah, bagaimana kalau kita meninggal sebelum paham Islam? Gak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita meninggal di jalan ini. Kita belum tahu semua, belum mengamalkan semua ilmu Islam, tidak jadi masalah. Yang penting kita belajar dengan ikhlas dan kita berusaha mengamalkannya. Lalu kita mati usia muda, belum tahu banyak, gak apa-apa. Allah menilai bagaimana keikhlasan kita mencari ilmu dan keikhlasan kesungguhan kita mengamalkan ilmu. Sudah tahu kan kenapa kita menderita lemah ilmu dan lemah, siapa yang nyebut lemah syahwat? Lemah jiwa, hadirin. Lemah jiwa artinya kita semangat cari ilmunya kurang, jadi ilmunya sedikit. Lalu udah ada ilmu juga tidak diamalkan, kalah oleh malas, kalah oleh emosi, kalah oleh syahwat, kalah oleh ketamakan kepada dunia. Selesai, hidup ini tidak ada apa-apanya, nunggu mati. Mati, na'udzubillah, bisa su'ul khotimah. Ayo kawan-kawan semua, kita serius kembali ke Al-Quran. Takdirnya sekarang kita sudah diberikan HP, punya HP kan? Zaman ini dibanding sebelumnya, umat Islam punya Quran sekarang. Di tangannya, tiap hari, tiap waktu. Benar? Tinggal dibuka atau tidak. Kalau HP ini banyak dipakai belajar Al-Quran, mendengar tafsir dari para mufasir ulama yang bisa menjelaskan Al-Quran dengan kapasitasnya ya, bukan sembarangan. Kalau AA sendiri masih jauh dari kapasitas penafsir, tidak, baru membaca saja dan menyampaikan yang dibaca. Di sini bisa belajar Al-Quran tafsirnya, Buya Hamka ada, Ibnu Katsir, semoga Allah memuliakan semua, di sini ada. Kalau HP kita ini diniatkan untuk belajar, aneh tapi nyata, keinginan melihat yang maksiat
jadi berkurang. Karena Allah yang mengambil hasrat untuk berbuat maksiatnya. Al-Kisah ini kisah nyata di Timur Tengah. Ada seorang pemabok yang memang mabok saja. Malam bangun mabok, pagi sampai siang, sore tidur, tidak ada sholat. Suatu saat ditemui orang ini di masjid. Tetangganya heran. Lah ini kan pemabok sejati. Lalu diminta menceritakan kisahnya. Suatu saat dia mau membeli minuman, mau mabok. Tapi harus makan dulu sebagai dasar-dasar kemabokan. Karena tidak boleh minum sebelum makan. Ada juga aturan SOP dan dia patuh. Dia ke warung mau beli roti. Ini kisah nyata hadirin. Walaupun mungkin menceritakannya tidak semirip yang dengar ya, tapi esensinya. Lalu di jalan melihat seekor anjing kecil, sedang musim dingin di sana, menggigir dan kelihatan lapar. Tiba-tiba terenyuh hatinya. Duh, kasihan lihat anjing. Diambil saja, dimasukkan ke jaketnya. Yang tadinya mau membeli makanan untuk dia, jadi beli susu untuk anjing kecil ini yang kedinginan. Dibawa ke rumah. Lalu diberi minum di air susu tersebut sehingga dia bisa lebih segar. Sambil ada rasa iba. Sesudah itu dia ngantuk dan tidur lagi. Nah, ketika bangun, apa yang terjadi? Itu keinginan minum khamar, keinginan untuk mabuk, tiba-tiba tidak ada sama sekali. Tidak ada hasrat, tidak pengen, hilang saja. Masya Allah. Tidak sulit bagi Allah menghilangkan hasrat mabuk. Sebagaimana tidak sulit bagi Allah menghilangkan hasrat melihat tayangan maksiat di sini. Cirinya ahli maksiat adalah sembunyi-sembunyi buka HP-nya untuk melihat maksiat. Kalau di masjid soleh, tapi giliran ada cembung. Dan katanya kelihatan di kukunya. Oh, pada lihat kuku, tidak usah dilihat. Ini langsung kelihatan apanya. Ada yang nahan diri supaya nggak lihat. Pas gitu. Setan sangat menyukai kita membuka maksiat di sini. Dan oleh Allah di sini ada algoritmanya. Jadi kalau yang biasa kita buka, nanti dia akan keluar sendiri rangkaiannya. Hadirin sekalian, niatkan teknologi untuk melakukan percepatan kita menambah ilmu. HP ini untuk nambah ilmu, bukan nambah dosa. HP ini untuk membaca Al-Quran, belajar menerjemahkan Al-Quran, dengar ahli tafsir Al-Quran. Luangkan waktu sebisa mungkin, beli headsetnya, naik motor pasang, naik sepeda pasang, sepanjang jalan belajar, dengar Quran, terjemahkan, dengar penceramah, menjelang tidur terus saja, terus usahakan. Lihat perbedaannya, makin tambah ilmu, tambah mantap hidup kita ini. Kalau ada yang menjengkelkan bagaimana? Sudah ada SOP-nya di sini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang ngomong jelek yang bikin tidak enak kepada kita, orang jahil, kita berkata baik, berkata yang mengandung keselamatan. Ada SOP-nya, bukan marah-marah, bukan jengkel. Bagaimana kalau kita ingin bahagia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak.
Bahagia itu dengan berinfak, bukan memperbanyak tabungan dan menyedikitkan infak. Bahagia itu dengan berinfak di kala lapang dan sempit. Surat apa? Ali Imran berapa? 134. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bahagia itu bukan mengumbar amarah, menahan amarah. Orang yang mengumbar amarah, dia tidak akan bahagia, dia tidak akan disukai, dia akan berlumur dosa dan akan bertubi-tubi musibah menimpa dirinya. Karena setiap kali marah menzolimi orang, maka doa orang yang dizolimi bisa jadi petaka bagi kita. Bahagia itu wal afina 'anin nas, memaafkan, tidak ada dendam. Apa-apaan dendam? Apa-apaan sakit hati? Tidak ada perintahnya. Tapi dia menyakiti, ya nggak apa-apa, kita maafkan. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita tidak memaafkan nanti ya. Benar? Kenapa harus sakit hati? Semua sudah ada di sini SOP-nya. Banyak yang khatam Quran tapi belum tentu khatam terjemahnya. Ya. Mari sahabatku sekalian, ingin jadi orang beruntung, jadilah pembelajar sejati, terutama belajar memahami agama dengan niat yang ikhlas. Kenapa niat ikhlas? Karena ada yang diberi ilmu agama tapi oleh Allah tidak diberikan keberkahannya. Kenapa? Karena Allah tahu niatnya belajar itu untuk diakui orang sebagai orang yang pintar, orang yang luas wawasannya, ingin disebut alim, ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh. Memang belajar itu hanya demi penilaian orang, ingin diberi gelar SAG, LC, FAG, ingin disebut doktor, apa. Dan kalau belajar itu tujuannya bisa jadi diberi oleh Allah, tapi tidak diberikan nikmat iman. Allah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Ini dia tidak mencari keridhaan Allah, dia mencari pujian orang, dia mencari kedudukan, dia mencari penghormatan orang, dikasih dunia ilmu agama tapi tidak diberikan nikmatnya yakin ke Allah. Maka walaupun ilmunya banyak, jadi seperti keledai, bawa bukunya bermanfaat, keledainya tidak dapat manfaat. Tidak penting kita dianggap pintar, tidak penting kita diakui keilmuan kita, tidak penting. Yang penting itu diterima oleh Allah belajarnya. Lalu sekuat tenaga wa amilus solihat, amalkan, amalkan. Walaupun dapat ilmu sedikit tentang senyum, senyum, nanti nambah itu ilmu tuh. Misalkan man kana yu'minu billah